Selalu menarik untuk membahas trik-trik terkait marketing atau penjualan, terutama karena bidang inilah yang menggerakkan setiap industri atau bisnis. Gak ada penjualan ya gak ada uang, logikanya kan gitu. Termasuk di bidang penerbitan atau penjualan buku. Nah, bicara masalah penerbitan atau penjualan buku ini aku lagi telepon-teleponan dengan salah seorang penulis thriller Indonesia, Ade Agustian atau nama penanya Sugaida. Novel-novelnya antara lain Rencana Besar dan Sudut Mati. Udah baca? Dua-duanya diterbitkan oleh Bentang Pustaka, penerbit mayor. Tapi baru-baru ini Sugaida juga menerbitkan novel Efek Jera. Kali ini lewat penerbit indie. Tapi jangan salah, dari pre-order atau PO-nya aja modalnya udah balik loh. Menarik ya? Makanya ayo kita kulik. Assalamualaikum, aku seorang penulis multimedia, multi-platform. Di sini aku mau berbagi hal-hal ringan seputar profesiku. Namaku Brain Tito. Selamat malam, Ade. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Selamat malam, Mas Bram. Gimana kabarnya? Baik, selamat datang di kanal podcast Secangkir Espresso Brain Tito. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sana? Sehat juga. Jadi di tengah-tengah wabah corona ini, alhamdulillah ya, masih bisa produktif. Aman-aman. Nah itu dia deh. Aku ini kan juga penulis ya. Yang paling kutakuti pas meluncurkan buku itu saat daya beli masyarakat turun. Kayak sekarang ini, kayak wabah corona begini, daya beli masyarakat turun, kurir ekspedisi juga membatasi kiriman paket gitu ya. Juga orang-orang takut nerima paket. Jangan-jangan di paketnya itu ada ketempelan virus gitu, semacam kayak gitu. Banyaklah kekhawatiran ini. Nah, kenapa dirimu nekat menerbitkan di tengah pandemi semacam ini? Itu ya dulu awalnya waktu mulai mau masuk proses penerbitan itu kan sebenarnya belum masuk ke masa masa kehebohan pandeminya kan. Jadi waktu itu akhir Februari kalau nggak salah atau awal Maret. Memang di luar negeri kayak di Cina atau di Italia itu sudah rame. Cuman di Indonesia kan masih kasusnya di Indonesia itu masih belum, kalau nggak salah baru-baru awal. Jadi maksudnya belum kepikiran lah kalau sampai kondisinya seperti sekarang. Waktu itu. Jadi ya nggak ada pikiran, biasa aja, ya lanjut aja. Cuman memang ketika masa pracetak selesai, waktu itu selesai disunting oleh editor, terus layout selesai, cover selesai, semua selesai, mau masuk percetakan. Nah itu masa-masa mulai yang sekolah diliburkan itu, awal-awal sekolah diliburkan. Nah itu waktu itu tuh sempat ragu, sempat bimbang, ini terusin apa enggak. Nah saya tanya dari penerbit ternyata menyerahin semuanya ke penulis. Maksudnya terserah saya, karena mereka sih bilangnya kalau kita sih operasional tetap jalan, jadi tetap bisa, kalau mau lanjut tetap bisa. Ya, itu saya juga sempat tanya-tanya dulu ke teman-teman sih, sampai sekarang waktu itu di Instagram juga bikin status kan. Polling gitu. Ada yang polling, ternyata 50-50. Oh 50-50. Ternyata 50-50. Cuman kayaknya teman-teman di Instagram kayaknya salah paham. Karena aku bilang kan, apakah di masa pandemi seperti ini pantas nggak launching buku? Nah ternyata yang tidak setuju itu salah paham. Dipikirnya mau bikin acara launching, dibikin acara offline gitu. Padahal maksudku tuh launching maksudnya ya rilis gitu, rilis aja gitu. Ternyata setelah aku jelaskan, mereka yang nggak setuju tuh pada kirim message gitu kan, jangan, mereka ya nggak apa-apa gitu. Jadi kebanyakan teman-teman nyarankan terus aja. Terus itu ada dari teman-teman penulis, ada juga teman penulis yang dia buku terbitin oleh penerbit mayor dan rentang waktunya hampir sama kayak Efek Jera. Dia juga bilang terbit aja, walaupun bukunya dia, walaupun terbit di mayor, tidak masuk rak buku dulu katanya oleh penerbitnya yang besar itu. Ya, ternyata penerbit besar itu juga memfokuskan di jualan online. Terus saya juga sempat survei ke jasa-jasa ekspedisi, JNE, Wahana. Terus kok di Jakarta ada delivery nih yang antar kota, yang dalam kota. Itu mereka bilang tetap jalan sampai dilarang pemerintah katanya. Intinya gitu. Ya sudah, diputusin lanjut aja dulu. Gitunya. Selama pendukungnya maksudnya elemen-elemen pendukungnya masih tetap aktif jalan, ya udah jalan dulu. Yang bilang setuju itu udah ditanyain nggak alasannya itu? Jangan-jangan Alasannya sih pertama mereka
yang aku inget ya, maksudnya yang banyak, yang umumnya mereka bilang, loh deh justru orang-orang di rumah lagi butuh hiburan kali gitu. Ya, Salah ya, satunya. ya, ya. Jadi kalau gini kan pada di rumah nih, lagi butuh bacaan juga gitu, nggak apa-apa gitu, rilis aja. Gitu. Itu sih yang umum ya, yang pendapat umum. Terus tadi ada pertanyaan terkait daya beli. Nah pertimbangannya kalau di awal-awal, aku juga sempat nanya itu, kan ini kan orang lagi fokus nih beli masker, beli vitamin C kali ya. Sembako. Tapi mereka bilangnya sih kayaknya kalau awal-awal itu nggak terlalu ngaruh deh. Maksudnya bulan pertama gitu nggak terlalu ngaruh. Dan yang kedua kalau misalnya nunggu kondisi normal dan daya beli kembali, Tambah nggak jelas. waktu itu udah kebayang kalau ini bakal nggak jelas ujungnya kapan. Waktu itu akhirnya memutuskan udahlah lanjut aja. Oke. Tapi kenapa kok milih indie? Alasannya sih, aku kan termasuk konvensional, artinya ya pertama ditawarkan ke mayor dulu tentunya. Cuman menghadapi kenyataan bahwa ya walaupun udah punya 2 novel yang terbit di penerbit mayor, genre thriller yang seperti yang ku tulis ini, kenyataan memang masih sangat sulit diterima. Jadi kemarin sudah sempat nyoba nawarin pitching lah, walaupun tidak lewat kirim naskah full kayak biasa aja itu. Oh, berarti cuma sinopsis dan bab awal gitu. Sinopsis, beberapa awal, lalu alasan, ya kayak proposal lah istilahnya, kenapa ini menarik, kenapa aku percaya gini, terus memperkenalkan buku-bukuku sebelumnya, seperti ini, screenshot dari Goodreads, kayak gitu-gitulah. Maksudnya penerimaan pembaca di buku sebelumnya, ya kayak semacam proposal gitulah. Itu sudah sempat kirim. Ada 3, yang satu nolak, udah jelas. Yang satu nolak. Sebut nama bisa nggak sebut nama? Jangan deh. Sungkan ya? Sungkan. Gak enak kalau bisa aku gak nyebut merek lah. Tapi tahu lah, besar semua kok. Oh ya, mayor semua ya berarti. Mayor semua dan dikenal semua lah. Yang pertama itu alasannya ya memang nggak cocok karena mereka pengennya tuh yang lebih muda. Mereka bilang katanya ini tokohmu ini muda sih, cuman ceritanya kok tua ya gitu. Intinya gitu. Terus kalau yang lain, itu aku menghadapi kendala yang concern utamaku banget, yaitu waktu terbit yang tidak jelas. Loh, apa mereka bilang? Mereka bilang ini terbitnya nggak jelas gitu. Oh ya bukan bilang tidak jelas, tapi kayak Mas tapi ini nunggu antrian ya, Mas. Oh, tidak Nunggu diprioritaskan. antrian. Kira-kira ya bahasanya ya nunggu antrian, nanti kita menunggu momen yang tepat kayak gitu loh. Sementara kan kalau di kontrak, aku nggak ngerti deh kalau pengalamannya Mas Bram. Aku dulu juga di kontrakku yang di sebelumnya, penerbit yang sebelumnya itu kan memang penerbit diberi waktu setahun atau 2 tahun. Itu Tapi faktanya nggak ditepati juga. Ya itu kan sudah lah. Kan yang novelku yang kedua Sudut Mati itu kan mundur setahun itu. Mundur setahun. Dari kontrak. Iya. Dan udah lewat sebenarnya kontraknya waktu itu. Tapi ya udah akhirnya terbit waktu itu. Tapi artinya aku tuh baru menyadari bahwa setelah tanda tangan kontrak masih mengalami kendala, belum ada kejelasan waktu terbit itu ternyata cukup banyak ditemui gitu loh. Aku tuh baru tahu dulu ya waktu awal-awal. Tak pikir kan dulu waktu awal-awal aku nulis kan tak pikir kalau udah tanda tangan kontrak itu kayak udah ada kejelasan tuh terbitnya tanggal segini-segini. Ternyata enggak semua penerbit bisa seperti itu. Tidak semudah itu. Terutama menurutku sih yaitu genre novelnya kayak gini lah yang mungkin pasarnya masih itu sih. Sementara kan aku walaupun udah 7 tahun kayaknya aku ya, tapi kan masih bisa dianggap pemula kan. Itu kan pengennya tuh bangun karirnya tuh ada kesinambungan gitu loh, continue gitu kan. Nah kalau misalnya karya itu tertunda terbitnya terlalu lama, bukan karena alasan-alasan yang berkaitan dengan isi karya itu. Oke lah kalau misalnya tertunda karena ya dari penerbit merasa kayaknya isinya nih masih perlu direvisi gitu, perlu gimana. Nah, tertunda kayak gitu kan urusannya sama konten kan. Itu aku masih oke. Cuman kalau misalnya alasannya bukan itu, misalnya menunggu momennya nih yang pas. Dulu tuh aku bisa buka sih waktu novel Sudut Mati itu tertundanya karena penerbit ingin Sudut Mati itu tidak keluar sendirian, Mas. Oh ya, memang ada tren gitu ya. Ngerti ya maksudnya. Nah, masalahnya nunggu corporate thriller ono meneh kapan?
Kayaknya sampai sekarang pun nggak terbit-terbit kalau nuruti itu. Kalau misalnya genre-nya yang kebetulan umum, ya mungkin nunggu itu bisa. Tapi kalau nggak umum lah gimana nunggu Loh, yang tapi nulis yang sama? akhirnya diterbitkan sama punya siapa itu? Nggak ada. Nggak ada. Wah, akhirnya ya terbit aku, sendiri ya. Aku sih kurang tahu ya, tapi yang jelas waktu itu tiba-tiba kan editornya ganti. Nah, editor yang baru ini tiba-tiba ngubungin aku terus bilang, "Dek, ini kita mau jadi ini." Gitu. Lalu udah kakak, "Oh, jadi toh. Ya udahlah." Itu sempat ini sih kayak ini kayaknya nggak jadi apa enggak ya, sempat gitu waktu itu. Akhirnya nggak bareng sama siapa-siapa. Cuman ada alasan-alasan seperti itu. Ya tahu lah ya Mas Bram ya. Pilih nunggu barengan kayak gitu. Itu. Oh alah. Ya sebenarnya kita itu senasib gitu. Iya sama. Kayak di Anak Tiri kan genre seperti ini, tapi ini bukan masalah curhat ya. Memang kenyataannya seperti itu dan jualnya memang alot kan ya. Ya kita nggak bisa nyalakan juga. Aku tuh tidak menyalahkan kok. Maksudnya nggak yang sebelah bagaimana, kan ngerti lah kita posisi masing-masing di sana gimana, di sini gimana. Kita berusaha cari yaudah yang sama-sama enak gimana gitu kan. Akhirnya indie itu tadi ya. Kita berusaha menyesuaikan diri dengan posisi kita. Akhirnya One Pitch Media ya? One Pitch Media. Oke. Itu sistemnya kayak apa itu? Sistem penerbitan? Sistemnya dia sebenarnya hampir sama kayak penerbit indie kebanyakan. Jadi dia menawarkan paket penerbitan. Yang aku tahu sih ya paketnya ada 2. Itu di websitenya bisa dilihat sih. Jadi paket penerbitan yang reguler sama yang premium. Isinya sebenarnya sama aja. Jadi mereka menawarkan mulai dari jasa editing, proofreading gitu, layoutnya, desain, cover, bookmark, terus ngurus ISBN. Bookmark itu apa? Bookmark itu apa? Itu loh Mas, pembatas buku. Oh. Kan desainnya biasanya mirip sama cover. Kayak covernya. Iya. Kan? Terus nanti dapat bukti cetak seperti biasa. Aku sih kemarin dapat bukti cetaknya 3 doang sih. Terus bahan promosi mereka bisa bantu bikinin, misalnya poster buat di sosial media lah. Kemudian mereka punya akun-akun Shopee sama WhatsApp. Maksudnya kalau misalnya penulisnya nggak mau ngurusi penjualan sendiri, itu bisa diarahin ke sana. Atau mereka bantu ngirimin. Nggak ada bantuan kayak review gitu, misalkan kasih ke book reviewer kayak Bookstagram gitu, media massa untuk media cetak dikirim untuk diresensi gitu. Itu enggak sih. Nggak ada bantuan itu ya. Cuman mereka mengundang review tapi bukan dari media massa, tapi kayak bikin promosinya di Instagram sih, kayak mencari book reviewer gitu. Sistemnya mereka kasih buku tapi mereka seleksi dulu kayaknya orang ini ya influence-nya lah. Tapi aku sendiri tuh baru tahu ketika itu diposting. Terus aku nanya ini apa? Apa ini? Ternyata inisiatif mereka sendiri, mereka melakukan itu. Giveaway gitu ya? Iya, giveaway. Mereka membuat giveaway. Itu terlepas dari buku yang kita cetak. Oh iya, inisiatif nyetak lebih sendiri buat itu ya? Mereka bikin sendiri. Kalau aku lihat dari postingannya sih, kayaknya diseleksi dulu nih yang dikasih. Kayaknya misalnya sudah nge-review di mana aja, terus follower apa gitu koyok ya. Aku sendiri belum sempat ngobrol lebih jauh soal ini, jadi aku kurang begitu tahu. Cuman aku tahu mereka ada program ini Instagram. Oke. Ini sampai toko buku besar nggak? Enggak. Kalau yang aku ini tidak. Tapi sebenarnya dari OPM sendiri mereka menawarkan ada itu pilihan untuk distribusi ke jaringan toko buku. Cuman saya sih belum pernah nanya karena emang dari awal belum memilih ke sana. Aku belum menanya ke mereka. Cuman logikanya kalau ke distribusi toko besar kan berarti cetaknya harus banyak. Terus kan ada kayak distribusi. Sementara kalau indie kan berarti kan itu kan harus ditanggung oleh penulisnya kan. Jadi sementara aku dari awal niatnya belum ke sana mengembangkan pasarnya itu. Oke. Bisa dibocorin nggak cetak berapa? Aku kemarin cetak pertama itu 151 yang untuk PO itu ya. Biayanya? Nah, ini kalau biaya cetaknya itu kan tergantung dari halaman, terus kita order berapa. Kalau misalnya tarif cetak per bukunya itu aku belum bisa sebut eksplisit di sini. Yang jelas aku sih kemarin tidak jauh beda dari tarif standarnya itu. Jadi kan memang lebih kan, naskahnya lebih dari 125 halaman sekian itu, tapi 2 kali lipat kayaknya ya. Tidak terlalu banyak. Kenapa? 2 kali lipat kan? Enggak. Enggak, Mas. Enggak ya? Itu halaman naskah bukan halaman buku. Oh, halaman naskahnya, halaman ketikannya. Belum di layout ya?
bukan halaman jadi, belum di layout. Tapi memang nggak jauh-jauh dari 125 tadi ya? Enggak jauh kok. Oke. Walaupun aku tuh sampai berapa halaman ya aku tuh ya, hampir 200 padahal. Halamanku. Nah, cuman kalau misalnya ini enaknya sih di OPM, One Piece Media itu sebelum kita deal gitu, kita bisa nanya-nanya detail sampai ke harga cetak. Cuman kita tinggal kasih tahu aja ini kira-kira kalau naskah saya segini nih layout berapa halaman jadinya, terus berapa biaya cetak per lembarnya. Biaya cetak per eksemplarnya. Harga cetak itu menyesuaikan jumlah cetak yang kita order sih. Kita mau cetak satu buku juga bisa, tapi harganya beda dengan kalau kita cetak misalnya 50 atau 100. Makin banyak makin murah lah istilahnya. Untuk bisa balik modal dengan segala biaya yang dikeluarkan itu berapa eksemplar harus laku? Nah, ini kan beda-beda ya, tergantung bukunya kayak gimana. Cuman ini coba studi kasus dari punyaku di novel Efek Jerah itu. Nah, pertama definisi balik modal itu, aku tuh mikirnya ini menutupi beban biaya penerbitan yang di awal itu. Itu yang pertama. Perlu digarisbawahi juga, aku kemarin pakai paket premium. Paket premium itu sebenarnya intinya sama layanannya, cuman lebih cepat. Jadi tidak pakai antrian. Karena kalau dilihat-lihat sepertinya penerbit OPM ini cukup banyak antriannya. Misalnya mereka buka tuh kayak nggak bisa misalnya yang reguler langsung dikerjain karena mereka ada jadwal. Misalnya bulan April udah full, bulan Mei nanti ada slot lagi bulan Juni kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya pakai paket premium itu bisa langsung digarap. Itu nutup biayanya itu. Karena kalau biaya awal itu udah ketutup, sebenarnya kan untuk biaya cetaknya udah ketutup otomatis sama harga bukunya sendiri gitu loh. Jadi waktu itu sih aku ngitung-ngitung kalau biaya Efek Jerah itu akan ketutup di buku ke 40 sekian lah, 40 sekian. Maksudnya kenapa aku bilang 40 sekian? Karena beda-beda, karena kan nanti tergantung aku jadinya nyetak berapa. Maksudnya kalau aku nyetak lebih banyak kan harganya bakal lebih murah, jadi bisa mendekati 40 40 gitu loh. Tapi kalau aku nyetaknya dikit maka dia bisa mendekati ke angka 50. Cuman supaya aman karena aku juga nambah biaya kirim bukunya dan perintilan lain-lain kayak beli alat tulis gitulah kayak amplop dan lain sebagainya, maka aku ngeset 50 targetnya. Jadi sampai buku ke 50 itu aku jual, aku nggak dapat apa-apa, nggak ada laba. Nah, tapi kalau setelah buku ke 51, aku udah dapat laba di situ. Terus itu akhirnya berapa PO? Kan awalnya itu waktu itu kan ngitung-ngitung kan 50 bisa nggak ya? Kan waktu itu sempat ragu tuh untuk jadi terbit di India apa enggak gitu kan, bisa balik modal apa enggak. Tapi ketika ketemu angka 50 ini kok kayaknya bisa. Terus aku udah mulai membuat list kalau beneran aku jual nih yang kira-kira auto buy istilah ya. Bener-bener aku bisa sangat yakin bahwa dia beli gitu siapa aja gitu. Die hard ya. Begitu udah dapet angka 50 lebih, aku berani ya akhirnya. Udah, ya ayo kita terbitin ke Indi. Terus aku merencanakan waktu itu rencana awal sih terbit 100 eksemplar. Jadi senarionya itu ya udah 50 buku pertama untuk nutup biaya. Nah, nanti aku genjot yang 50 kedua itu untuk dapat laba pertamanya. Cuman alhamdulillah ketika PO dibuka seminggu itu ternyata lebih 100 lebih dikit lah, 109 dapat 110 gitu. Jadi ketika sampai situ kan itu belum dicetak tuh. Cetaknya kan setelah hari penutupan PO. Berarti belum bayar ya karena belum tahu harga pastinya ya. Belum. Jadi ketika hari penutupan PO dari aku juga ngiklan, dari penerbit juga ngiklan, terus kita kayak kompilasi, maksudnya mengcompile data kita, kamu dapat berapa, aku dapat segini, kita kumpulin lebih 100. Terus ya udah penerbitnya nanya gimana, jadinya berapa. Udah akhirnya aku naikkan cetak jadi 150 eksemplar. Sebenarnya lebih sipnya itu dengan naik ke 150, harga cetak per bukunya juga jadi turun. Itu akhirnya. Asik loh dapat akhirnya 100 lebih ya. Nah itu gimana itu cara untuk dapat PO segitu? Ini agak kan kasuistis ya. Aku sih merasa ada keuntungan ya ini loh, sudah punya karya sebelumnya. Itu memang menguntungkan. Jadi yang aku lakukan itu memang sejak jauh-jauh hari itu udah punya database yang berisi daftar orang-orang potensial lah. Ya kira-kira ini orang bisa ditawarin kalau ada buku baru. Itu nyusunnya udah agak lama lah, berbulan-bulan sebelumnya dulu. Nah, ini ada dua kategori. Yang pertama itu orang-orang yang ku ketahui sudah pernah baca buku-bukunya Sukaida yang sebelumnya, yang Sadap Besar atau yang Sudut Mati. Baik yang saya kenal
maupun yang enggak. Kalau yang saya kenal ya teman-teman lah, kuliah, teman-teman sekolah, kantor yang dulu udah pernah beli atau dulu pernah baca. Nah itu di data. Terus ada juga yang nggak kenal. Kalau nggak kenal ini nemu di internet misalnya ya kan. Karena ada kan yang nulis review di blog, nulis review Oh, itu disikat komentar. juga ya. Iya, nulis review nulis komentar di Twitter, di Instagram, di Facebook itu di data, dicatat. Pokoknya gitulah. Ada kan bisa disebut kan kalau mention nama Sugaeda gitu. Iya, terus kemudian dia walaupun cuma respon, wah keren nih, cuma gitu toh. Maksudnya nggak ada review yang panjang. Itu udah aku Masuk masukin daftar. ke data. Terus kasih keterangan nih kira-kira bisa nge-reach dia ini gimana caranya. Tapi ya jangan sampai yang ganggu-ganggu banget lah gitu. Misalnya kalau kemarin kan aku bikin pengumuman tuh buku baru sudah terbit gitu kan. Itu ya kalau misalnya kayak di Twitter aku posting terus aku tag ya sekali aja udah. Kalau misalnya mereka tertarik kan mereka bisa nyenggol aku. Ini gimana caranya pesennya. Itu juga di Instagram. Terus ada juga kan kadang-kadang email aku kan. Kan di buku-buku sebelumnya kan memang tertulis alamat email, alamat Instagram, Facebook. Nah, yang email ya udah aku kirimin email memberitahukan gitu. bahwa ada buku baru. Berarti ini daftarnya lebih dari 100 seharusnya ya? 300-an itu sih. 300-an. Dapat 300. Bukan cuma itu doang. Itu kan tadi kan yang marketing yang beneran ya. Ada juga aku juga melakukan marketing yang agak ugal-ugalan. Aku ngirim pengumuman buku baru ini ke seluruh grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini yang mulai dari, jadi aku nggak peduli mereka baca novel atau enggak, mereka itu kira-kira tertarik apa enggak. Misalnya kayak alumni SMA, alumni kuliah, terus grup kompleks di perumahan sini. Tapi ya sopan ya ngasih taunya saya ini gini. Kebanyakan ya kaget kok baru tahu kayak tetangga sini, loh kamu nulis novel loh. Baru tahu. Nah itu ternyata dongkrak penjualan karena mereka tertarik walaupun mereka nggak baca novel sebenarnya. Cuman yang mereka penasaran, kayak Ade nulis opo. Tapi dibeli. Mereka beli. Itu juga ngaruh. Kalau di presentasi kira-kira yang list yang hot tadi sama list yang awur-awuran tadi berapa persen gitu yang sama yang kira-kira ya memang lebih kecil persentasenya tapi kan lumayan kira-kira mungkin 30 kali ya. 30%. 30%. Tadi 30 orang ya. 30-an orang berarti ya. 30% di situ. Nah, 70-nya memang dari yang tadi yang memang memikirkan benar-benar orang-orang targetnya. Jadi target marketnya tuh sudah bukan abstrak lagi, tapi segmennya tuh dimulai dari person, benar-benar detail orangnya ini yang mana, orangnya nama-namanya ini. Nggak pakai ngiklan? Ad gitu. Ad ya. Enggak, belum. Aku belum menemukan Mas, cara yang efektif ya dengan iklan-iklan. Karena aku juga punya lapak buku juga kan, yang segmen anak-anak itu. Nah, ya sebelumnya juga sudah pernah mencoba mengotak-ngatik pakai ad itu, cuman aku belum mendapatkan, maksudnya belum dapat hasil formula. Yang cocok tuh gimana sih? Masih belum menguasai lah gitu ya. Jadi mungkin nanti akan ku coba lagi, tapi sekarang sih belum. Oke. Menurutmu kalau penerbit indie dibanding penerbit mayor itu apa untung ruginya? Yang jelas kalau di penerbit mayor itu keuntungannya tuh daya jangkau, exposure. Walaupun ini kalau mau dibuka sejujurnya kalau dapat nominal rupiahnya itu bisa gedean yang indie kalau sekarang ya untuk penulis. Hanya dengan 100 eksemplar ini lebih besar hasilnya. Oh enggak sih, belum. Cuman kita ngelihat potensinya ya. Oh, potensi. Ngelihat potensinya. Aku kan kemarin sebelum terbitin di Indie ini, aku kan minta data ke penerbit mayor sebelumnya. Minta data total penjualan bukuku yang secara besar sama Sudut Mati itu berapa. Terus dengan penjualan sekian, berapa ribu itu, kan aku juga membandingkannya dengan nominal royalti yang masuk. Kemudian menghitungnya dengan rentang waktu. Jadi untuk mendapatkan segitu itu, berapa buku yang harus dijual dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Nah itu dibandingkan dengan yang sekarang, yang indie. Lebih asik ini. Jauh karena hanya dengan mungkin berapa ya Mas ya, aku belum bisa ngira-ngira juga ya. Artinya dengan penjualan buku yang lebih sedikit saja dan dengan waktu yang jauh lebih singkat itu sudah balap-balapan gitu loh. Sudah hampir bisa menyamai yang dulu itu. Cuman tetap dari mayor sih menurutku kelebihannya adalah daya jangkau. Kurasa sih aku bisa menarik minat banyak orang sekarang
lumayan banyak ya. Itu karena dulu bukuku itu bisa tersebar. Jadi banyak yang baca gitu loh. Jadi itu bisa dikonversi ke sekarang. Kayaknya daya jangkaunya. Jadi menurutku sih sebenarnya Mayor itu juga bermanfaat banget. Nah, kalau karya berikutnya itu indie atau mayor? Aku belum memutuskan, Mas. Cuman kalau ditanya sekarang sih aku lebih cenderung ke indie. Oh, indie dulu. Karena aku tidak gini loh, aku mau fokus ke karya, jadi aku nanti tidak mau terlalu ribet mikirin itulah proses-proses pengajuan dan menunggu lama dan sebagainya itu. Bukannya kalau di mayor justru kita fokus karya, kita nggak ribut masalah cetak, distribusi, terus marketing. Ya juga sih ya. Enggak, tapi masalah waktu sih menurutku sih. Waktu. Jadi kayak ini kan aku merencanakan sequel nih. Novel ini, Efek Jerah ini akan ada sequelnya gitu kan. Beberapa sequel. Kalau misalnya aku nulis ada yang diterima penerbit lalu ada yang nggak diterima. Karena kan ada kan pengalaman penulis yang sudah nulis satu karya lalu lanjutannya tidak diterima oleh penerbit mayor lalu kemudian seri itu bubar jalan gitu loh. Artinya aku menghindari itu. Artinya aku pengen memastikan bahwa jalur terbit sudah aman. Kalaupun mayor tidak menerima, ini indie tetap bisa jalan kok, tenang aja gitu. Oh, jadi itu kan aku sendiri merasa tenang dan aku tak nulis soal ini terbit, tenang aja karena kalaupun nanti ini indie masih bisa terbitin ini. Oke, jadi punya daya tawar lebih ya. Maksudnya kalau ditolak juga nggak terlalu. Menurutku gitu sih, Mas. Aku belum bisa bilang kayak ini bakal bisa menantang mayor, enggak juga sih. Cuman kalau ini bisa jadi alternatif buat ya penulis ya untuk bisa terus produktif. Continue tadi ya. Iya, dan menghasilkan dan ada memang kelihatan hasilnya. Target itu setiap tahun berapa ini? Kalau dengan gini caranya, dengan indie bisa, mayor bisa. Oh, terbitnya. Aku sebenarnya dalam pikiranku tuh kalau misalnya bener-bener on fire gitu bisa produktif tuh kan tiap semester gitu ya ada buku. Cuman aku juga lihat nanti apakah kira-kira memungkinkan nggak menghasilkan karya yang kualitasnya oke dalam jangka waktu setiap semester. Tapi aku sih skenario yang paling rendah aku pengennya tiap tahun sih, Mas. Tiap tahun tuh ada. Tiap tahun ada. Masih tokoh Dio lagi ya nanti ya? Masih. Aku memang sengaja yang tokoh yang ini kalau bisa memang dari awal dirancang baik karakter dan ceritanya itu maraton lah. Maksudnya kalau yang kemarin-kemarin itu kan kayak aku bingung sebenarnya ketika mana sequel Rencana Besar sudah mati lah. Aku memang dari awal mengesetnya itu cerita itu memang langsung ya udah selesai, nggak bisa diapa-apain lagi karakternya. Nah, kalau yang ini aku memang berencana untuk membuat ini ceritanya agak panjang. Tiap buku ada kasus baru tapi ada cerita panjangnya tentang perjalanan hidupnya si Dio ini. Oke. Rasanya cukup itu dulu deh. Oh iya, bisa. Makasih loh, Mas. Aku bisa sharing-sharing. Terima kasih sudah gabung di podcast ini. Sama. Semoga sharing yang sekarang ini bisa bermanfaat lah buat penulis. Amin ya, amin. Oke, sukses buat karya-karya berikutnya. Ditunggu loh ya. Yuk, makasih Mas Bram. Sukses juga buat Mas Bram ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di podcast secangkir espresso Brandito berikutnya. Wassalamualaikum.